Ayo, ini kunci mobil apa? Nih petunjuknya. Kuncinya bisa kita pakai buat majuin mobil, dan mundurin mobil juga. Dan kalau kehalangan sesuatu, dia bisa berhenti sendiri. Widih. Terus bisa lewatin air sampai 600 mm. Banjir-banjir ringan sih bisa lewat nih ya. Terus mobilnya punya sistem pewangi bawaan gini yang bisa kita pilih dari 3 wangi yang beda-beda. Jok pijit penumpang depan ada, wireless charger ada, suhu AC yang kiri dan kanan bisa dibeda-bedain. Pendingin jok depan ada, sound systemnya Sony. Dan mobilnya bisa parkir otomatis yang gampang banget dipakainya. Tinggal cari lahan yang kosong aja, yang ada garisnya. Dan nanti mobilnya, gas, rem, dan setirnya bakal muter sendiri. Atau bahkan mau parkir di tempat yang gak ada garisnya juga bisa tuh ya. Bebas mau kita pindahin ke titik mana mobilnya. Asik ya? Gimana? Udah ketebak? Yes, ini adalah Lepas L8. SUV yang mereka ini diambil dari kata leopard dan passion. Dan meskipun punya fitur banyak banget tadi, harga pre-bookingnya L8 ini masih di bawah 600 juta. Gila sih ya. Apalagi Lepas L8 ini adalah sebuah plug-in hybrid yang selain bisa kita isi bensin kayak hybrid biasa, bisa juga kita charge kayak mobil listrik. Jadi buat sehari-hari bisa jalan ala mobil listrik aja tuh sejauh 100 km supaya irit banget, tinggal charge aja. Tapi kalau mau jalan jauh, tinggal isi bensin aja. Bisa jalan sampai 1.300-an kilometer. Nah, si Lepas L8 ini kita cobain buat ngerasain LEX platformnya nih. Biar katanya bisa awake the leopard. Cialah. Jadi dari akselerasinya dulu, injek gasnya emang responsnya kerasa instan banget ya. Enak ya hybrid yang prioritasin rasa EV-nya kayak gini nih ya. Responsnya juga mirip mobil listrik tuh. Dan kita juga bisa ganti-ganti mode berkendaranya buat lebih nyesuaiin karakter yang kita mau. Kestabilan sama kita kickdown di jalanan basah juga terjaga ya. Mobil nggak slip tiba-tiba. Karena nggak ada gunanya kencang tapi nggak ngasih rasa pede pas nyetir ya kan. Dan pas waktunya hard braking dan muter tajam pun nggak ada masalah. Nah, slalom, respons setirnya juga cukup akurat ya. Dan bodinya masih termasuk lurus tuh. Ini pun feel setirnya bisa kita ganti ke 2 mode yang beda supaya nyesuaiin karakter yang kita mau. Dan enaknya pas lewatin speed bump dengan kecepatan tinggi juga rasanya nggak sampai kasar ke dalam kabin. Kepakai nih ya, suspensi dengan adaptive damping yang solenoidnya bisa adjust frekuensinya hingga 100 kali per detik. Harusnya sih buat dipakai harian juga bakal nyaman nih ya. Parkir juga gampang. Kameranya yang bisa 360 derajat juga ada fungsi 3D. Plus bisa bikin bagian bawahnya transparan. Jadi kayak fungsi 540 derajat tuh ya. Dan yang kita seneng duduk di belakang juga enak tuh. Ruang kaki lega, ruang kepala aman. Dan feel-nya juga lega banget karena atap panoramik sunroof yang gede banget sampai ke belakang ini ya.